Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldian Pratama dengan NIM 114210005. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan ulang tata letak fasilitas, workshop, fabrikasi dengan metode Systematic Layout Planning di PT ABC. Latar belakang. Di dalam dunia industri, tata letak pabrik merupakan sebuah landasan utama dalam dunia industri. PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa manufaktur, yang salah satunya adalah memproduksi komponen kereta api. Dalam proses produksinya, PT ABC memproduksi berbagai macam komponen kereta. Namun, pada proses produksinya, layout workshop fabrikasi jarang dilakukan pembaruan sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan, dan tak jarang juga terdapat kecacatan produk dalam proses produksi. Dalam proses produksinya, material akan melewati proses cutting, bending, grinding, sampai dengan assembly. Namun, terdapat gerakan backtracking, salah satunya yang terletak pada stasiun kerja cutting dan sheet bending, dikarenakan letak dari mesin laser cutting dan press bending tidak sesuai alur produksi. Selain itu, tak jarang juga ditemukan defek seperti kelengkungan material yang kurang sesuai, sehingga mengharuskan material kembali ke proses bending. Dari kendala-kendala tersebut mengakibatkan penambahan jarak transportasi yang dapat mengakibatkan proses produksi kurang efisien. Tujuan penelitian. Dengan adanya berbagai permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang terdapat dalam tata letak fasilitas awal dan membandingkan jarak tempuh material handling layout awal dengan layout yang diusulkan. Tata letak fasilitas produksi yang baik pada layout produksi di PT ABC akan berpengaruh terhadap lajunya proses produksi, sehingga dapat memaksimalkan kualitas produk yang dihasilkan, dapat memberikan fleksibilitas gerak dan kenyamanan pada para pekerja, dan mengurangi transportasi. Kajian teoritis. Ini meliputi 1. SLP Systematic Layout Planning, nomor 2 ARC Activity Relationship Chart, yang ketiga ARD Activity Relationship Diagram, dan yang keempat Rectilinear. Yang pertama, Systematic Layout Planning atau SLP. Systematic Layout Planning atau perencanaan tata letak sistematis adalah salah satu cara untuk dapat menghasilkan aliran barang yang efisien melalui perancangan produk. Systematic Layout Planning terdiri dari prosedur untuk mengatur layout fasilitas yang tepat dengan cara analisis data dan perancangan dari alur kerja atau informasi pada akomodasi industri. Tujuan dari Systematic Layout Planning adalah untuk mendapatkan aliran material handling yang efisien. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan urutan proses operasi serta hubungan dari tiap kegiatannya. Kebanyakan sistem layout planning atau SLP diaplikasikan untuk persoalan transportasi, permasalahan produk, supporting service, pergudangan, dan aktivitas perkantoran. Yang kedua, Activity Relationship Chart. Menurut Vindi Astuti, menyatakan ARC adalah peta hubungan kerja yang dapat menggambarkan aktivitas atau kegiatan dari masing-masing departemen. Activity Relationship Chart merupakan salah satu perencanaan hubungan antara stasiun kerja dengan berlandaskan diri dari derajat hubungan aktivitas dengan memberikan penilaian berupa huruf atau angka atau untuk alasan tersebut. Menurut Barbara tahun 2021 dalam penelitiannya menyatakan di dalam merencanakan tata letak menggunakan metode ARC digunakan derajat hubungan aktivitas, fasilitas atau industri. Dan juga menurut Yulisto et al., peta hubungan merupakan sebuah aktivitas antara masing-masing bagian yang memberikan gambaran penting dan tidaknya suatu kedekatan ruangan. Yang ketiga, Activity Relationship Diagram. Diagram hubungan aktivitas atau bisa disebut Activity Relationship Diagram
adalah sebuah metode perancangan tata letak berupa gambar balok yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, yang dapat mempresentasikan area produksi yang berkaitan. Activity Relationship Diagram merupakan sebuah diagram dari hubungan antar aktivitas departemen atau stasiun kerja berdasar pada tingkat prioritas kedekatannya. Activity Relationship Diagram adalah sebuah usulan yang dirancang berdasarkan tingkat prioritas kedekatan dari Activity Relationship Card atau ARC dan tabel skala prioritas. Dan yang terakhir, rektilinear. Pengukuran jarak rektilinear sering digunakan dikarenakan mudah untuk dilakukan dengan mengukur jalur tegak lurus dan untuk beberapa masalah lebih sesuai. Dengan rumus DIJ sama dengan X1 dikurangi XJ ditambah Y1 dikurangi YJ. Keterangan, DIJ adalah jarak perpindahan, X1 nilai titik koordinat X fasilitas I, XJ nilai titik koordinat X fasilitas J, YI nilai titik koordinat Y fasilitas I, YJ nilai titik koordinat Y fasilitas J. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan systematic layout planning untuk mengatasi permasalahan yang sudah teridentifikasi. Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperbaiki masalah tersebut. 1. Peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dari perusahaan untuk memecahkan masalah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pengumpulan data melalui pihak berwenang. Yang kedua, pengolahan data dilakukan dengan pembuatan ARC, ARD, dan pada tahap perancangan untuk layout usulan digunakan software block plan sehingga didapatkan usulan layout yang memenuhi kriteria yaitu jarak tempuh untuk material handling layout usulan kurang dari layout awal. Jika telah memenuhi kriteria, maka selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang didapatkan dari pengolahan data. Yang ketiga, selanjutnya pembuatan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang telah didapatkan langkah sebelumnya. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan meliputi dua hal, yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data. Peneliti di sini dengan berbagai 4 cara. Yang pertama yaitu layout awal. Yang kedua, luas stasiun kerja awal yang tersedia. Yang ketiga, data jumlah dan ukuran mesin atau peralatan. Dan yang keempat, perhitungan jarak tempuh material handling awal. Pengolahan data. Pengolahan data dapat melakukan berbagai aktivitas, yaitu yang pertama, Activity Relationship Card. Dalam proses analisa yang telah dilakukan, terdiri dari pembuatan hubungan aktivitas pada proses produksi untuk dapat menggambarkan aktivitas dan kedekatan antar departemen yang bersangkutan. Yang kedua, Activity Relationship Diagram. Dilakukan dengan Activity Relationship Diagram berdasarkan Activity Relationship Card yang telah dibuat. Activity Relationship Diagram pada PT ABC. Yang ketiga, perancangan usulan layout menggunakan software block plan. Yang keempat, perancangan layout usulan. Berdasarkan output software block plan yang telah dibuat sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah merepresentasikan output software block plan tersebut ke dalam sebuah bentuk layout. Dan yang terakhir, perhitungan jarak tempuh material handling layout usulan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengamatan di kondisi awal, PT ABC diketahui untuk penempatan stasiun kerja belum sepenuhnya mempertimbangkan derajat kedekatan antar stasiun kerja. Hal ini dikarenakan proses produksi bermacam sehingga penempatan dari stasiun kerja belum sepenuhnya melihat aliran produksi sehingga antar stasiun kerjanya sesuai alur produksi kurang berdekatan. Selain itu, terdapat hambatan pada layout awal di mana terdapat gerakan backtracking yang memberikan kerugian pada proses produksi, dikarenakan terdapat penambahan jarak tempuh material dan menyita banyak waktu
serta tenaga para pekerja. Pada layout usulan, beberapa posisi stasiun kerja dirubah penempatannya seperti merubah stasiun kerja GA dengan storage bahan baku produksi agar dapat mendekatkan storage bahan baku produksi dengan stasiun kerja cutting dan stasiun kerja manual cutting proses. Menukar stasiun kerja cutting dengan stasiun kerja sheet bending dan menukar posisi stasiun kerja manual cutting proses dengan stasiun kerja hidrolik press agar tidak terjadi gerakan backtracking. Berdasarkan output yang dihasilkan oleh software block plan yang telah dilakukan sebanyak 7 literasi, didapatkan 6 layout sebagai usulan layout yang terbaik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.